Halo sahabat, selamat datang di channel Sahabat Film di sini. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga seperti biasa ya, diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah tentunya. Oke, kali ini saya akan membawakan alur cerita film bergenre perang yang berjudul Sniper: The White Raven. Tetapi seperti biasa sebelum masuk ke alur ceritanya jangan lupa klik tombol subscribe. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Di sebuah lembah pedesaan yang damai di Ukraina, hiduplah sepasang suami istri yang hidup rukun dan harmonis. Mereka adalah Mykola dan istrinya Nastia. Setiap pagi pun Mykola selalu bersemangat, mengayuh sepedanya menuju sekolah, karena Mykola berprofesi sebagai guru matematika di sebuah sekolah di kota Horlivka. Mykola yang dikenal dengan kejeniusannya di bidang matematika, fisika, dan ekologi itu sampai didatangi wartawan yang menganggap pasutri ini gila, karena mereka lebih memilih hidup di daerah terpencil. Mykola dan Nastia yang berfaham pasifisme atau cinta kedamaian ini merasa tenang apabila hidup di sana. Scene berlanjut di malam hari, di mana terlihat sekelompok tentara Federasi Rusia masuk ke wilayah Ukraina. Sampai pagi ketika Mykola hendak mengajar ke kampusnya dia merasa aneh, karena kampusnya terlihat kosong. Lalu ia pun bergegas kembali ke rumahnya, lalu Mykola mendapati istrinya sedang didatangi oleh sebagian pasukan Rusia. Pasukan itu pun langsung menyiksa Nastia yang sedang hamil muda. Mykola yang marah pun mencoba menyerang pasukan itu, namun nahas Mykola tidak berdaya melawan mereka. Kemudian rumah pasangan ini pun dibakar oleh mereka. Melihat suaminya yang pingsan, Nastia yang mencoba melempar batu pun malah ditembak hingga tewas oleh pasukan Rusia. Melihat istri yang sangat dicintainya tewas di tangan prajurit Rusia, Mykola pun bertekad untuk balas dendam kepada pasukan Rusia. Di lain waktu tidak lama berselang, sekelompok pasukan lain pun datang ke tempat Mykola. Mereka tidak lain adalah pasukan Ukraina yang sedang patroli di sana. Pasukan Ukraina tersebut bahkan membantu pemakaman istri Mykola, dan Mykola pun dibawa ke markas pasukan Ukraina. Dan sesampainya di sana Mykola pun mengutarakan niatnya ingin bergabung menjadi relawan pasukan Ukraina, dan akhirnya dia pun diterima di sana karena pasukan mereka sedang kekurangan personil. Lalu setelah bergabung dengan pasukan Ukraina, Mykola pun memakai nama Raven sebagai nama kode prajuritnya. Berbagai latihan fisik dan menggunakan senjata pun dilakukan oleh Mykola bersama relawan pasukan tentara lainnya. Awalnya Mykola yang memang tidak mempunyai basic militer ini pun agak kewalahan di sana, tetapi dengan tekad yang kuat, ditambah dia seorang guru yang pintar, akhirnya Mykola pun mampu beradaptasi di sana. Lalu Mykola pun menawarkan diri sebagai sniper di kompi pasukan itu. Awalnya banyak pasukan yang meremehkannya, namun dia pun mampu membuktikan bahwa dia layak dan mampu menjadi tim sniper pasukan Ukraina. Setelah Mykola diterima di camp awal sebagai sniper, dia kemudian dibawa ke camp pelatihan pusat untuk diberi pembekalan lebih lanjut, hingga akhirnya dia pun diberi misi pertamanya untuk membantu pasukan Ukraina mengusir pasukan Rusia. Ketika Mykola dan tim hendak menembak, tiba-tiba datang sebuah mobil warga sipil yang hendak melintas, namun mereka dihadang dan akan dibunuh oleh pasukan Rusia. Seketika itu pun pasukan Ukraina langsung menembak dari jarak jauh, dan Mykola dengan timnya pun sukses di misi pertamanya. Lanjut beberapa waktu kemudian Mykola pun mendapatkan misi keduanya. Namun di misi keduanya ketika Mykola hendak menembak, Mykola pun melihat mantan muridnya di sekolah yang bernama Ivan ikut menjadi relawan, dan akhirnya Ivan dan rekan relawan pun harus tewas karena terkena ranjau yang dipasang oleh pasukan Ukraina. Dan misi pun kembali berhasil.
Lanjut tidak berselang lama, Mikola pun akan melakukan misi untuk menyisir wilayah yang masih diduduki oleh relawan pasukan Rusia, namun ketika Mikola sedang membidik, dia melihat salah satu prajurit yang waktu itu membunuh istrinya, seketika itu pun Mikola langsung naik pitam dan menembak pasukan tersebut tanpa komando dari kaptennya. Lalu situasi pun menjadi kacau, karena misinya tidak sesuai rencana. Hingga akhirnya kapten sekaligus mentor Mikola sebagai sniper, harus tewas tertembak oleh sniper Rusia. Mikola yang merasa bersalah pun semakin bertekad balas dendam untuk mengusir pasukan Rusia. Sebagai hukuman Mikola alias Raven pun diberi misi seorang diri untuk membersihkan wilayah dari pasukan Rusia, ternyata di sana Mikola harus berhadapan dengan sniper yang sudah standby di sana. Mikola pun berhasil membunuh mereka. Namun sayang tangan Mikola harus tertembak sniper Rusia. Lalu setelah sembuh dari lukanya Mikola diperintahkan menuju Kompi 3 untuk mereka pun rapat dan diberi misi untuk mengamankan sebuah pabrik kimia. Di mana pabrik tersebut berada di kota asal Mikola yaitu Horlivka. Di rapat tersebut mereka mendapatkan misi untuk membunuh sniper Rusia yang telah membunuh kapten pasukan Ukraina yang bernama Seri. Mikola dan tim pun berangkat ke lokasi tujuan. Di sini Mikola diberi misi bukan menjadi pasukan sniper melainkan pasukan serbu yang harus menusuk persembunyian pasukan mereka. Mikola yang hendak menuju persembunyian Seri, bertemu dengan salah satu pasukan yang membunuh istrinya, lalu ia pun membalaskan dendam dengan membunuhnya. Mikola pun naik ke atas gedung dan dia pun berhasil membunuh Seri yang sudah membunuh kapten pasukan Ukraina. Dan setelah Mikola berhasil membalaskan dendamnya akhirnya film pun selesai alias tamat. Oke sekian sahabat tadi adalah alur cerita film sniper yang cukup mengagumkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.